Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang urgensi digitalisasi sistem pada teknik pertanian. Dan untuk contoh penerapannya, kami mengambil fokus pada supply chain optimization, khususnya storage condition atau pengelolaan kondisi penyimpanan dalam rantai pasok pertanian. Agensi digitalisasi dalam bidang teknik pertanian. Digitalisasi menjadi sangat penting dalam pertanian modern karena beberapa alasan besar diantaranya seperti yang pertama, kebutuhan pangan terus meningkat. Populasi diprediksi mencapai hingga 10 miliar di tahun 2050. Itu berarti produksi pangan harus naik secara signifikan. Tanpa digitalisasi ini, maka peningkatan produktivitas akan sangat sulit. Yang kedua, perubahan iklim semakin ekstrim. Cuaca tidak menentu menyebabkan gagal panen, hama meningkat, dan resiko kerusakan produk. Nah, teknologi seperti sensor cuaca, prediksi iklim, dan AI dapat membantu petani untuk mengambil keputusan yang cepat dan tentunya lebih tepat. Yang ketiga, efisiensi penggunaan input. Air, pupuk, energi, dan lahan harus digunakan secara seefisiensi mungkin karena digitalisasi memungkinkan monitoring real time agar input memberikan sesuai dengan kebutuhan bukan dengan perkiraan. Yang keempat, kerugian pasca panen sangat besar. Di negara yang berkembang ini, kerugian pasca panen bisa mencapai 30 hingga 40%, terutama akibat penyimpanan yang buruk. Digitalisasi ini diperlukan agar penyimpanan bisa dapat lebih terkontrol sehingga produk tidak cepat rusak. Yang kelima, kebutuhan traceability dan keamanan pangan. Konsumen terkadang menginginkan produk yang aman, segar, dan bisa dilacak asal-usulnya. Nah, sistem digital ini memungkinkan semua proses tercatat dengan jelas. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah digitalisasi mendesak dilakukan agar pertanian lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang digitalisasi di teknik pertanian. Sebelum masuk ke studi kasusnya, contoh digitalisasi di berbagai bidang di pertanian itu ada beberapa. Biasanya itu ada 5. Pertama itu processing farming, IoT, big data and AI, robotic, smart greenhouse, dan digital supply chain. Yang dimana processing farming itu sensor tanah, GPS, dan drone. IoT itu untuk sensor cuaca, kelembapan, dan pH. Setelah itu big data and AI itu prediksi serangan hama dan hasil panen. Robotik itu traktor otomatis atau robot penyemprot. Setelah itu untuk smart greenhouse itu pengendalian iklim otomatis, dan digital supply chain itu monitoring suhu, transport, QR code, traceability ya. Contoh paling penting yang akan kita bahas adalah optimasi penyimpanan dalam rantai pasok gitu. Baik, saya akan menjelaskan studi kasus utama dalam digitalisasi pada storage condition. Storage condition adalah pengaturan lingkungan tempat produk pertanian disimpan sebelum dikonsumsi atau diproses. Ini termasuk suhu, kelembapan, ventilasi, gas, dan sanitasi. Tanpa digitalisasi, penyimpanan bergantung pada perkiraan manusia, yaitu tidak stabil, kemudian produk mudah rusak. Dengan digitalisasi, penyimpanan menjadi lebih akurat, otomatis, dan efisien. Berikut penerapannya, yaitu yang pertama, IoT sensor untuk monitoring suhu dan kelembapan. Sensor dipasang di gudang atau cold storage untuk memantau suhu, kelembapan udara, gas CO2, gas etilen, serta kualitas udara lainnya. Semua data ditampilkan real time ke HP atau di dashboard user. Contohnya yaitu penyimpanan cabai dan tomat. Jika suhu naik di atas 5 derajat Celcius, sistem mengirim peringatan dan pendingin otomatis menyala. Kemudian yang kedua yaitu smart cooling dan automatic climate control. Mesin pendingin dan kipas otomatis diatur oleh microcontroller. Sistem bekerja otomatis untuk menurunkan suhu, menyesuaikan RH, memperbaiki aliran udara tanpa perlu dicek secara manual. Manfaatnya yaitu buah dan sayur bertahan 3-7 hari lebih lama. Kemudian yang ketiga yaitu AI dan machine learning. AI dapat menganalisis pola kerusakan, memprediksi umur simpan produk, self life prediction, kemudian memberi rekomendasi suhu optimal. Contohnya yaitu AI memprediksi kapan salak atau jagung rawan berjamur berdasarkan tren kelembapan. Kemudian yang keempat ada digital cold chain monitoring selama transportasi. Produk diangkut menggunakan truk pendingin dengan sensor suhu. Jika suhu naik, maka alarm akan bunyi ke HP sopir. Jika pintu terbuka terlalu lama, maka sistem mencatat dan memberi peringatan kepada pengguna atau usernya. Contohnya yaitu distribusi susu, daging, ikan, hingga buah impor. Kemudian yang terakhir ada cloud data dan
traceability, semua data penyimpanan tersimpan di cloud, diantaranya yaitu grafik suhu harian, kelembapan rata-rata, serta deteksi perubahan ekstrim. Ini memudahkan evaluasi dan dokumentasi untuk keamanan pangan. Selanjutnya yang keempat yaitu dampak digitalisasi pada storage condition. Dengan digitalisasi, penyimpanan menjadi satu, lebih efisien dan stabil. Kedua, mengurangi kerusakan pasca panen hingga 40%. Ketiga, produk lebih segar dan berkualitas. Keempat, mendukung keamanan pangan. Kelima, menghemat biaya operasional. Keenam, memperpanjang umur simpan. Dan ketujuh, meningkatkan kepercayaan konsumen. Dari beberapa dampak tersebut, digitalisasi membuat penyimpanan lebih terkontrol sehingga kerusakan produk bisa dikurangi, produk menjadi lebih segar, umur simpan lebih panjang, dan biaya operasionalnya dapat ditekan. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk. Itulah pembahasan mengenai urgensi digitalisasi pada sistem teknik pertanian dengan fokus pada contoh supply chain optimization, stock condition. Semoga video ini membantu kita memahami bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk mewujudkan pertanian modern yang efisiensi dan berkelanjutan. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton.